Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesongsem MTS Negeri 4 Banyuwangi bersama saya, Siti Maisar. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari Perpustakaan MTS Negeri 4 Banyuwangi. Bersama saya sudah ada Kepala Perpustakaan MTS Negeri 4 Banyuwangi, Ibu Lulu Anwaria SS, beserta Duta Perpustakaan ya? Ya, Duta Perpustakaan MTS Negeri 4 Banyuwangi. Selamat pagi Bu Lulu, bagaimana kabarnya hari ini? selamat pagi. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Jawabannya tegas sekali ya. Bisa berikan gambaran bagaimana sih perpustakaan MTS Negeri 4 Banyuwangi saat ini? Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kepala Perpustakaan MTSN 4 Banyuwangi, di mana Perpustakaan MTSN 4 Banyuwangi hadir berinovasi dalam rangka mengembangkan mutu literasi di madrasah, di mana Perpustakaan MTSN 4 Banyuwangi mempunyai banyak koleksi buku, baik itu pendamping siswa, kemudian beberapa referensi, fiksi, non-fiksi, keagamaan, dan banyak hal lagi. Dan sudah ada berapa ribu lebih buku yang ada di perpustakaan, karena memang buku pendamping siswa, kemudian referensi yang ada, semuanya tertata rapi di perpustakaan. Kemudian perpustakaan MTS 4 Banyuwangi terus mengembangkan inovasinya untuk kegiatan literasi madrasah, bukan hanya sebagai penyimpanan buku saja, tetapi bagaimana kita mengembalikan fungsi dari perpustakaan itu sebagai center of knowledge, jadi sebagai pusat informasi pembelajaran. Jadi saat ini kan sudah marak sekali teknologi, sudah marak sekali buku-buku digital gitu ya. Kalau boleh tahu, ini perpustakaan memberikan inovasi apa nih agar itu tadi mengembalikan perpustakaan ke fungsi awalnya, untuk fungsinya sebagai apa dan apa sih inovasi yang sudah dihadirkan perpustakaan MTS Negeri 4 tadi? Oke, terima kasih. Dari referensi yang ada, dengan giat literasi membaca di madrasah, bukan hanya membaca, tetapi anak-anak juga dituntut untuk mampu menulis. Maka perpustakaan MTSN 4 Banyuwangi hadir berinovasi, tidak hanya secara konvensional anak-anak bisa membaca di perpustakaan, tetapi berkembang menjadi digital perpustakaan. Perpustakaan digital. Bagaimana kami berinovasi ini? Salah satunya yaitu dengan pengembangan buku bacaan secara digital. Kemudian siswa-siswi dapat membacanya dimanapun dan kapanpun. Aksesnya lebih mudah. Kemudian kita juga bekerja sama dengan perpustakaan daerah, sehingga link dari perpustakaan daerah kemudian dikembangkan dengan link dari madrasah. Anak-anak ketika kegiatan literasi membaca, mereka dapat mengaksesnya tidak harus berkunjung ke perpustakaan, tetapi bisa di halaman madrasah, bisa di kelasnya masing-masing. Jadi bisa saya simpulkan bahwa perpustakaan ini menghadirkan inovasi digital sehingga siswa mudah mengakses bacaan, bisa dimanapun dan kapanpun menggunakan link yang perpustakaan daerah yang sudah disisipkan ke website perpustakaan MTS Negeri 4 Banyuwangi. Oke. Menarik sekali ini. Adakah ini digital madrasah itu kan tidak hanya digital perpustakaan digital, tidak hanya tentang buku bacaan. Mungkin adakah pelayanan nih, gambaran pelayanan perpustakaan berkenaan dengan keanggotaan misalnya. Apalagi sekarang kan siswa baru, masih baru gabung, siswa baru tahun ajaran baru. Apakah langsung direkrut menjadi anggota perpustakaan atau ada tahapan-tahapan untuk menjadi anggota perpustakaan MTS Negeri? Oke, terima kasih. Kita juga lewat duta perpustakaan yang ada,
kita mengembangkan bagaimana jejaring informasi kepada para siswa ini untuk sampai kepada para siswa, maka fungsi duta perpustakaan ini untuk bagaimana menginformasikan kepada para siswa, khususnya ini anak-anak baru, kemudian bagaimana ini cara perekrutan anggota di perpustakaan. Secara otomatis ada beberapa hal yang kita lakukan. Kita sudah menggunakan yaitu sistem otomasi. Otomasi. Di mana semua data siswa, kemudian data buku, pengunjung, semuanya terdeteksi dalam satu pintu yaitu sistem otomasi. Di mana para duta perpustakaan juga sudah mahir ini bagaimana cara menginput buku, kemudian mereka paham sekali subjek buku itu yang mana, kemudian nomor punggung itu bagaimana dan seterusnya. Kemudian ini kita punya kartu pintar anggota, ya, kartu anggota ya. Ini sebut saja kartu pintar perpustakaan digital. Pintar perpustakaan. Di mana mereka nanti siswa baru pun akan secara otomatis akan mendapatkan kartu ini. Ketika mereka berkunjung ke perpustakaan, ya, sistemnya harus di barcode, mereka masuk kepada sistem otomasi tersebut. Ketika jadi kita bisa mendeteksi pengunjung yang hadir, kemudian sirkulasi buku, keluar dan masuk buku, hal ini langsung makanya baik guru maupun termasuk siswa, guru. Nah, ini wajib menggunakan kartu pintar digital dari perpustakaan MTSN. Walaupun dalam sisi otomasi, karena memang kita memerlukan sesuatu hal yang banyak hal proses lah di situ, makanya masih tahapan pengembangan. Artinya kalau pengunjung tidak memakai kartu terus pinjam buku bisa nggak ini? Sementara kita memakai dua fungsi, yaitu konvensional dan digital. Karena kita terbatasnya pustakawan yang ada, karena memang anak-anak dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu gurunya juga pustakawannya ini sebenarnya saya dibantu oleh dua pustakawan, yaitu Bapak Muhammad Ali sebagai guru SKI di madrasah ini, kemudian ada Bu Ir Wazirotun yang sebagai guru bahasa Inggris di sini. Maka oleh karena itu memang hal ini perlu adanya proses pengembangan yang step by step, dan alhamdulillah kita dibantu sekali oleh duta perpustakaan ini. Berarti duta perpustakaan ini memang fungsinya penting sekali sebetulnya ya dari perpustakaan, karena mengingat pustakawan termasuk guru yang aktif mengajar juga. Bukan hanya ikon duta saja. Ikon, tapi memang benar-benar bekerja ya. Ada fungsinya. Oke. Tadi sudah dijelaskan nih untuk keanggotaan dan peminjaman. Saya rasa memang perlu kartu anggota karena di-scan secara otomatis ya. Ada sirkulasi yang sudah bisa terpantau di situ, siapa saja yang berkunjung, buku apa yang keluar dan kembali saat itu juga. Nah, untuk berikutnya dulu. Biasanya kan di perpustakaan itu ada aturan peminjaman, kadang juga ada pelanggaran nih. Boleh ceritakan biar para siswa tahu bagaimana sih aturan berkunjung atau pelanggaran yang mungkin saja terjadi dan sanksi yang akan diterima jika melanggar aturan. Karena memang fungsi perpustakaan itu adalah untuk membaca, untuk bereksplor, rekreasi sebetulnya, taman ilmu di sana, bukan wawasan. Ya, makanya kita aturkan aturan itu berlaku untuk setiap pengunjung dan pembaca, tidak boleh makan dan minum. Itu yang pertama. Kemudian tidak boleh membuat gaduh, tidak boleh hanya menghibah di situ, kemudian bermain game dan seterusnya. Maka karena itu aturan ini harus dilaksanakan bagi setiap pengunjung, baik itu guru maupun siswa. Kemudian lagi bagaimana tata cara peminjaman. Kita setiap tahun itu ada dua hal, yaitu peminjaman buku pendamping siswa, kemudian peminjaman referensi sirkulasi buku. Kemudian dari tahapan untuk buku paketnya ini setiap tahun
secara bergilir kita jadwalkan mulai kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Kemudian kita pinjamkan buku-buku yang pokok yang sebagai pendamping ini, bagaimana mereka tidak hanya belajar lewat LKS saja lah istilahnya, tetapi bagaimana mereka mengeksplor pengetahuannya lewat buku-buku yang kita sediakan. Dan ini alhamdulillah di kurikulum Merdeka ini buku-buku perpustakaan sudah berkurikulum Merdeka. Kemudian untuk referensinya, nah dan mereka bisa mengembalikan ya untuk paket ini, saya ulang untuk paket ini bisa mengembalikan di akhir semester, di akhir ajaran. Kemudian untuk buku referensi, anak-anak bisa meminjam buku fiksi, non-fiksi, novel, cerpen dan seterusnya itu paling lama 3 hari. 3 hari. Lebih dari itu, maka harus mengembalikan. Jika kadang anak-anak belum selesai nih Bu, novelnya Bisa bisa diperpanjangkah? diperpanjang kembali. Oh, ada. Anak-anak aturannya buku ini harus tetap bersih, rapi, tersampul jika kembali dan tidak boleh hilang. Jika hilang harus mengganti. Memang harus mengganti. Mengganti buku yang sama mengganti buku yang sama dengan memfotokopinya atau dengan nilai minimal yang sesuai dengan buku tersebut. Jadi kadang anak-anak fleksibel aja kita. Kalau itu mengganti uang berarti nanti uangnya untuk beli buku yang baru mungkin begitu ya. Misalnya seperti itu. Bagaimana buku itu terus ada, bukan malah berkurang. Kemudian untuk mengatasi itu dalam buku referensi pun kita ada beberapa hal yang kita lakukan. Salah satunya itu contohnya mulai di tahun 2023, 2022 sudah ini anak-anak kelas 9 itu menghibahkan buku untuk perpustakaan. Sebenarnya sifatnya dibilang wajib ya tidak wajib, tapi dengan motivasinya bahwa ini adalah jariah ilmu akan mengalir, maka alhamdulillah untuk referensi buku setiap tahun kita bertambah dari hibah buku dari menarik sekali nih hibah buku. Jadi setiap tahun artinya koleksi buku di Perpustakaan MTS Negeri 4 Banyuwangi terus bertambah. Ya. Selain itu mungkin adakah sumber yang lain dari selain hibah buku? Gitu? Adakah programnya? Nah, dari kegiatan menulis itu secara digital dan konvensional secara terbitnya kita sudah ini yang terpampang di sini ada beberapa ini hasil dari karya mereka. Jadi giat literasi dari perpustakaan itu berdampak luar biasa bahwa mereka mampu menghasilkan sebuah karya. Jadi secara step by step setiap kita ulang tahun hab kemenang kita harus menerbitkan beberapa karya dari siswa. Itu bisa berupa cerpen, bisa berupa opini, bisa berupa puisi yang nantinya akan kita terbitkan. Bukan hanya dalam bentuk cetak ini ya, bukan hanya dalam bentuk cetak, tetapi sudah e-book secara digital. Seluruh masyarakat selain siswa-siswi MTS 4 Banyuwangi bisa mengakses dan bisa menikmati karya-karya kita. Menarik sekali nih. Jadi ternyata perpustakaan sudah ada penerbitan buku anggaran seperti itu ya. Sudah ada berapa karya ini Bu Lulu? Mulai dari awal di tahun 2000 sebelum COVID ya, ada 2019 mungkin itu ada satu buku kita mengikuti gerakan menulis nasional dan ada karya satu buku. Kemudian di tahun berikutnya setelah COVID kita melakukan 4 karya buku. 4 langsung 4 dari karya siswa, dua karya siswa, kemudian 2 karya dari guru. Jadi bukan hanya siswa yang harus ayo nulis, tapi juga gurunya yang harus memberi contoh ini sebagai penggiat literasi di madrasah. Kemudian di tahun ini juga yang baru aja, ini mungkin masih tersegel karena kita belum sempat input ini ya. Bagaimana anak-anak sudah, ayo Bu, yang baru kita baca, segera kita baca, maka masih proses ini, baru launching kemarin, ini ada 3 karya buku dari perpustakaan, makanya sudah ada lebih dari 10 karya buku. Alhamdulillah.
biasa sekali. Eh, sudah berapa tahun Ibu Lulu menjabat sebagai kepala perpustakaan? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun 3 tahun ini, jalan 3 tahun tiga jalan. tahun jalan. Boleh tahu nggak nih kesan kesan selama menjadi kepala perpustakaan? Ceritalah suka dukanya menjadi seorang kepala perpustakaan MTs Negeri 4 Banyuwangi. Kalau dukanya apa sukanya ya? Iya, boleh kemana saja dulu. Eh, saya anggap semuanya apa namanya tugas yang diembankan bagi saya sebagai kepala perpustakaan, walaupun notabene saya memang bukan seorang pustakawan asli, tetapi bagaimana kita berkontribusi untuk madrasah, mengembangkan literasi untuk madrasah, untuk kemajuan madrasah, bagaimana perpustakaan ini berinovasi dengan hal-hal yang baru yang bisa dinikmati oleh seluruh warga madrasah, meskipun tentunya banyak hal-hal yang harus diproses perbaikan, pengembangan dan seterusnya. Tetapi never give up. Never give up. Tak pantang menyerah. Tak pantang menyerah. Bismillah lillah untuk kemajuan madrasah. Apapun rintangan yang ada itu bisa kita koordinasikan dengan kepala madrasah, kemudian bidang-bidang waka kesiswaan mungkin, bidang kurikulum, untuk pengembangan buku, untuk kegiatan siswa. Kita bekerja sama. Jadi berkolaborasi sehingga kita tidak sendiri. Saya sebagai kepala perpustakaan, ada pustakawan, ada duta perpustakaan, dan alhamdulillah banyak kegiatan pembimbingan untuk mereka baca, mading, menulis ya nanti biar mereka yang bercerita seperti apa Semenarik pengalamannya, apa? semenarik apa di perpustakaan ini. Sekalian mungkin nambah pesan nih, harapan mungkin ya. Nanti perpustakaan MTs Negeri 4 ini inginnya menurut Bu Lulu nantinya ingin seperti apa? Banyak hal sebetulnya ya, Banyak. tapi yang banyak hal itu ya memang raihnya ya perlu perjuangan ya. Tahap dan proses yang panjang. Saya berpikir begini, bagaimana anak-anak mampu dan giat membaca gitu aja. Bagaimana anak-anak tertarik membaca, bukan hanya game yang bukan. Makanya bagaimana perpustakaan bisa berinovasi untuk ini, berdampingan secara digital kepada anak-anak. Bagaimana HP mereka difungsikan untuk membaca, bagaimana kita menyuguhkan hal-hal yang menarik untuk mereka nikmati. Kemudian saya berangan-angan bagaimana perpustakaan ini bisa ada semacam aula kecil sebagai kajian keislaman, kajian karya ilmiah anak-anak. Karena bagaimanapun kita sebagai madrasah riset, di sana banyak karya-karya riset anak-anak yang mungkin secara ini ya kita bisa berdiskusi. Bisa dikaji bersama. Bisa dikaji bersama. Di situ ada kayak digital streaming dan seterusnya, itu sangat oke tuh. Kemudian mungkin ada nanti suatu saat kafe, library. Oke. Sambil membantu juga bisa baca sama ngopi juga bisa ngopi. Guru-gurunya juga di situ ada sajian buku, kemudian ada sajian sedikit minum lah, makan ringan yang bisa untuk bersanding, menemani untuk kita bersantai membaca buku. Jadi harapannya lebih ke bagaimana cara mengalihkan dunia siswa terutama menjadi dunia serba literasi, perpustakaan nih. Bagaimana pelayanan perpustakaan lebih bagus dari fasilitas juga gitu. Sehingga lebih menarik untuk dikunjungi. Semakin banyak orang yang ingin berkunjung ke perpustakaan MTs Negeri 4. Kita beralih ke duta perpustakaan mungkin ya, dari tadi sepertinya anteng sekali duduk. Oke, di sini sudah ada 2 perwakilan dari duta perpustakaan ya, Ibu Lulu ya. Kita sapa dulu mereka, coba silakan kenalkan dirinya masing-masing. Saya Nafisa Aulia Zahrani dari kelas 8A dan saya Nurnaila Fadila Husna dari kelas 9C. Dua-duanya duta perpustakaan. Saya ingin tahu nih, sebetulnya apa sih motivasi kalian bergabung ke dalam duta perpustakaan MTs Negeri 4? Tujuan pertamanya karena saya suka membaca dan menulis, saya ingin mengekspresikan ide-ide saya
untuk mengembangkan perpustakaan itu menjadi sekreatif dan semenarik mungkin. Sama dengan Nafisa, tetapi saya ingin mengajak teman-teman untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat belajar. Motivasinya luar biasa sekali. Ingin memajukan perpustakaan ya Ibu Lulu. Iya. Mengajak teman-temannya untuk ikut aktif berkunjung ke perpustakaan. Wah, luar biasa. Bisa ceritakan nih apa saja sebagai duta perpustakaan, apa saja yang kalian lakukan selama di perpustakaan? Selama di perpustakaan itu saya melayani peminjaman buku atau karya tulis ilmiah, juga mempromosikan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di perpustakaan seperti lomba menulis mading, puisi, cerpen, dan menggambar karikatur dan kegiatan lainnya. Bisa ditambahkan mungkin? Tidak ada? Oh, tidak. Jadi ini mempromosikan kegiatan artinya dipromosikan ke kelas-kelas ya. Kalau sudah di kegiatannya sudah terlaksana, apa yang kalian lakukan? Madingnya dipasang gitu. Pasang mading. Pasang mading. Kalau ada buku baru yang datang. Kan tadi Bu Lulu mengatakan tiap tahun ada buku baru yang datang. Apa yang kalian lakukan jika ada buku baru yang datang? Biasanya sama Bu Lulu ditugaskan untuk penyampulan buku, menginput buku, dan mengidentifikasi buku dan ditata buku di dalam raknya. Jadi tugasnya sudah sangat jelas untuk dipahami di perpustakaan ya. Sepertinya memang sudah terbiasa bekerja membantu Ibu Lulu sebagai kepala perpustakaan melaksanakan tugas-tugas tentang penataan sirkulasi. Luar biasa sekali. Boleh diceritakan masing-masing bagaimana perasaannya setelah menjadi duta perpustakaan, kebanggaannya, mungkin bahagianya tadi dengan motivasi yang sudah luar biasa sekali akhirnya bisa keterima menjadi duta perpustakaan. Coba diceritakan bagaimana perasaannya. Siapa dulu? Kamu dulu deh. Saya merasa bangga bisa menjadi duta perpustakaan dan saya senang melihat teman-teman aktif memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana untuk belajar. Dan saya juga sangat amat bahagia karena di perpustakaan saya mendapatkan ilmu yang lebih dan semoga ilmu itu bisa berguna di masa depan. Ini lebih ke ilmu tentang perpustakaan berarti ya. Mungkin cita-citanya jadi pustakawan begitu? Mungkin Calon pustakawan daerah nasional. Oke, terakhir nih Bu Lulu, mungkin untuk menutup perbincangan kita hari ini, adakah hal yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah? satu hal yang terpenting bahwa pembelajaran itu sepanjang masa. Selagi masih kita bernafas, maka kita harus terus belajar. Belajar itu dengan apa? Yaitu salah satunya adalah membaca. Ayo, mari kita giat membaca, khususnya para siswi kami di MTSN 4 Banyuwangi. Ayo kunjungi website digital kami dan kunjungi perpustakaan tercinta kita. Perpusku keren, kita bisa mengatakan itu. Perpusku keren ya. Biar menarik kepada siswa-siswi untuk perpustakaan. Oke. Mungkin nanti linknya akan saya ikutkan di sini ya, di bawah sini. Boleh. Bisa diklik linknya, jadi bisa mengunjungi perpustakaan digital MTS Negeri 4 Banyuwangi. Oke, Bu Lulu, mungkin ada slogan yang ingin disampaikan tentang perpustakaan Negeri 4 Banyuwangi, silakan. Oke, ayo. Bersama Perpusku Keren, kita tingkatkan literasi. Literasi cerdaskan diri. Literasi cerdaskan diri. Oke, luar biasa. Itu sebagai penutup perbincangan kita hari ini sepertinya ya. Demikianlah perbincangan kita tentang perpustakaan MTS Negeri 4 Banyuwangi bersama Ibu Lulu Anmaria dan dua duta perpustakaan. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Nantikan podcast Kesengsem di Jumat depan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.